Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada henti-hentinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat iman dan Islam. Dengan itu kita dapat melangkahkan kaki di rumah Allah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal hidup kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pada malam Kamis ini kita lanjutkan mudzakarah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, masih pada surah Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah. Pada pembahasan pertemuan kita yang lalu, kita telah mendengarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala bagaimana pedihnya siksa orang-orang yang lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana senangnya, nikmatnya orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya senantiasa beramal baik, beramal saleh selama hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kenikmatan dan kesenangan di akhirat kelak. Mari kita sama-sama membacanya ya dari ayat ke-8 ya. Ya 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Sadaqallahul 'azim. wujuhun
wajah-wajah, akan nampak wajah-wajah orang-orang yauma idzin pada hari itu. Pada hari kiamat nanti akan nampak wajah sekelompok orang-orang yang wajahnya itu naimah, berseri-seri, senang, gembira. Jadi nanti di akhirat itu manusia akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yang wajahnya terhina, tertunduk, lesu, yang sudah digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya. Sementara satu kelompok lain yaitu kelompok orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri-seri? Lisa'yiha radiyah, karena ia ridho, senang, puas atas usahanya. Ay lisa'yiha fid dunya radiyatun fil akhirah, karena atas usahanya di dunia, selama hidup di dunia dia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amal saleh, amal jariah, segala yang diperintahkan oleh Allah ia kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Segala yang dilarang oleh Allah ia tinggalkan, baik yang haram maupun yang makruh. Ia senantiasa berusaha selama hidup di dunia itu seluruh aktivitasnya bisa bernilai ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat itu orang-orang yang beramal, yang rajin ke masjid macam kita lah, mudah-mudahan, yang senantiasa berusaha selalu datang di awal waktu, berjamaah shaf pertama, tidak pernah luput dari takbiratul ihramnya imam, selalu berusaha, walaupun dia di tengah perjalanan dengar azan berhenti, dia rela itu. Sedang mimpin rapat proyek besar, begitu azan berhenti, dia berusaha seoptimal mungkin. Jumat dia selalu datang lebih awal, infak dia selalu lebih pagi. Macam saudara kita tadi tuh, indahnya berinfak subuh. Wah, kita tengok posting Facebook dulu, Masya Allah, luar biasa. Subuh-subuh sudah berinfak karena langsung didoakan oleh malaikat. Berusaha dalam seluruh waktunya bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nanti di akhirat ditunjukkan balasan amal ibadah itu, dia senang. Tak sia-sia aku dulu. Tak sia-sia aku kejar selalu untuk salat berjamaah. Tak sia-sia aku selalu membaca Al-Quran, satu hari satu juz. Tak sia-sia aku selalu berimpak walaupun sedikit tapi rutin. Senyum dia, berseri-seri. Kenapa? Dia senang, dia puas dengan usaha dia dulu ketika di dunia, maka Allah balas dengan apa? Dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat efektif sesungguhnya kalau surah Al-Ghasyiyah ini memang sering dibaca seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, terutama pada salat Jum'ah. Ini seolah-olah makin sering dibaca, ini macam iklan. Allah ini nampaknya mau iklan, ini loh yang kamu mau dikasih. Mungkin gambarannya begini,
Ya, kalau kita nak gambarkan walaupun tidak pas ya, tapi sekedar tamsil. Kalau ada 2 orang karyawan diminta untuk kerja, lalu dipilih mana lebih baik, ini si A, ini si B kerja. Kalian kerja berdua, boleh pilih. Mulai dari hari ini kerja langsung gaji 5 juta dan selamanya 5 juta sampai usia yang memang memungkinkan kerja. Satu. Yang satunya, kamu boleh pilih kerja tapi kerjanya model ngabdi, tak ada gaji, tapi fasilitas tempat tidur ada, transportasi ada, makan minum cukup, tapi tak ada gaji. Tapi begitu 5 tahun langsung gajinya 50 juta dan semua fasilitas, villa, kendaraan itu akan dikasih untuknya memang, tapi setelah 5 tahun dilihat hasil kerjanya. Kira-kira kalau kita pilih yang mana? Bagi yang berpikir pendek, yang penting duit dapat hari ini 5 juta sebulan, itu 5 tahun, kapan? Nah, belum tentu juga, entah gimana nanti. Sama dengan orang sekarang, ada yang tanam sawi, ada yang tanam kangkung, ya 20 hari panen dapat duit. Ada yang tanam sawit 2 tahun keluar duit, tapi setelah panen tak berhenti dapat duit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita umpamakan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pilih sekarang kerja dapat sekarang di dunia, atau kamu di dunia cukup-cukupan, yang penting tempat tinggal ada, makan minum cukup, tapi nanti akan dibalas dengan yang luar biasa balasannya di akhirat. Pilih yang mana? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan dengan ini kita sangat tertarik, termotivasi untuk meraih itu semua. Wujuh yauma idzin na'imah, akan ada, akan tampak wajah-wajah orang-orang yang berseri-seri pada hari itu, lisa'yiha radiyah, karena senangnya dia, puas, dia reda, dia gembira atas apa yang diusahakan pada saat waktu hidup di dunia. Haitsu u'tiyat jannah, dengan diberikannya ia surga. Begitu masuk surga langsung disambut oleh para malaikat. Apa enggak senyum kita? Begitu masuk pintu surga langsung disambut, salamun qaulam mir rabbir rahim, langsung disambut. Masya Allah. Fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang 'aliyah. Makna 'aliyah di sini ada yang mengartikan mulia, tetapi ada yang mengartikan tinggi. Itu tingkat tinggi, tapi di Indonesia menengah. Makanya banyak tamatan pondok yang sudah tamat aliyah itu nyampe ke Mekah itu masuk di tingkat ibtidaiyah. Karena aliyahnya kita di sini masih menengah. Nah, itu agak beda. Ya, ustadz, kalau di istilah ulama dulu itu sebetulnya gelar al ustadz itu profesor. Tapi sekarang guru TPQ ya ustadz juga. Jadi aliyah, ya, surga yang sangat tinggi. Ada disebutkan di sini bahwa surga setiap kita itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat.
Wa dzalika li annal jannata darajatun, karena sesungguhnya surga itu memiliki banyak derajat, memiliki banyak tingkat. Ba'duha a'la min ba'din, sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Ya macam hotel lah, bintang 1, bintang 2, bintang 3, atau macam rumah kita juga. Ada rumah model kita cukup 1 lantai, ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, yang tergantung kemampuan. Maka nanti di akhirat juga, nah, surga kita bertingkat-tingkat. Kullu darajatin, masya Allah, kama bainas sama'i wal ardi. Wah, kalau kita 1 lantai 3 sampai 4 meter. Iya ya. 1 lantai 4 meter, 1 lantai 4 meter. Sementara di rumah kita di surga nanti 1 tingkat ya setinggi langit dan bumi. Langit nih bumi, langit pertama, lantai kedua, langit kedua, lantai ketiga, terus. Masya Allah. Jauh kali ya. Luar biasa. Padahal waktu di dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa lantai pun rumah yang kita buat itu tak selamanya. Dari muda kita kerja banting tulang, umur 40 tahun dapatlah bangun rumah. Ya, 45 tahun kita tinggikan, 5 tahun jadi 3 lantai, 60 tahun dah sakit-sakitan, 70 tahun udah ditinggal rumah itu. Capeknya aja yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru 3 lantai. Ada orang menghabiskan duit itu di Bintan, di Lagui. Itu ada 1 kamar yang selalu dikunjung macam siapa tuh, Presiden Jerman. Itu satu malam itu ada yang 50 juta, katanya ada yang 200 juta. Habis ya, kalau kita gaji 2 tahun selesai. Model apa itu? Itu masih di Lagui. Masih ada yang lebih tinggi, katanya sekarang tuh yang paling tinggi itu di Arab, di Dubai. Ya, 800 lantai, mau 1 kilo. Tetapi ada yang mau mengalahkan lagi di perbatasan Jeddah. Itu sekitar 1200 meter. Gimana tingginya itu? Kecil itu, baru sekilo. Di surga 1 lantai 1 tingkat, ma bainas sama wal ard. Berapa itu? Belum nyampe. Neil Armstrong yang sudah nyampe ke bulan itu belum langit pertama. Belum. Itu pun tahiyat tidak dia nyampe ke bulan itu. Begitu tingginya langit pertama. Masya Allah. Susah nggak naiknya nanti? Oh, tak ada susah di surga. Nanti tengok aja nanti kelanjutannya. Kita hanya bayangkan dulu bagaimana megahnya gedung kita nanti di surga. Apa nggak tertarik? Oh, tak percayalah. Nanti akan ada jawaban di akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakini betul, mengapa kita terlalu menghabiskan waktu untuk membangun rumah yang 3 lantai di dunia ini? Itu pun setelah kita meninggal diperebutkan sama istri, dipakai nikah lagi, ya susah. Anak kita juga kelahi, nauzubillah min dzalik. Nah, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah ay laisa fiha laghun wala batilun. Di surga itu tidak ada omong kosong, tak ada yang omongan yang sia-sia, yang lagha. Tidak ada caci maki, tidak ada membuli, tidak ada ejek mengejek, tidak ada memfitnah, tidak ada omongan yang tidak baik, tak ada omongan yang batil, tak ada. Apa yang ada macam tadi, salamun qawlan mir rabbir rahim, disambut
Salam, keselamatan. Qala mir rabbir rahim. Salam dari siapa? Mir rabbir rahim, dari Tuhanmu yang maha penyayang. Masya Allah. Belum jumpa dengan Allah, Allah titip salam dulu. Ibarat tamu agung, ya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kita di dalam surga nanti. Di antaranya tidak ada bising. Maka jangan heran Bapak Ibu, di Bintan ini kenapa hotelnya di hutan-hutan, di pinggir pantai, kenapa di tengah kota? Bising. Banyak kendaraan, suara ini, suara itu, banyak polusi. Di mana yang terlari sekarang hotel-hotel itu? Di tepi pantai, di tepi hutan sana. Supaya apa? Mencari ketenangan, kata dia. Tak bising. Oh, di surga, Masya Allah, tak ada yang model bising-bising. Suara laga, suara sia-sia, suara yang batil, tidak ada. Ini nampaknya orang-orang pariwisata ini nak mencontoh ayat ini, walaupun tak pas, tapi yang mirip-mirip lah. Kenapa? Itulah kesenangan manusia. Wah, dia pula yang dapat ilmunya ini. Nggak apa, dia cuma dapat ilmunya, tapi kita yang dapat aslinya nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sana tidak ada bising-bising. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya, di dalam surga itu ada ainun. Mana ainun? Mata air. Jariyah, yang mengalir. Airnya mengalir. Masya Allah. Bukan airnya segelas model ini, tapi sungai. Di surah Al-Baqarah disebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatul wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya ada sungai yang mengalir, ada air yang mengalir. Masya Allah. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu tubi mutasyabiha. Masya Allah, dikasih buah-buahan yang beraneka ragam. Bukan saja itu, ya, wa azwajum mutahharah. Masya Allah, istri-istri, bidadari-bidadari. Masya Allah, luar biasa. Istri kita dikemanakan? Dia yang paling cantik nanti kalau sama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu satu gambaran biar kita tertarik masuk surga. Kalau nggak tertarik juga, dengan gambaran apa lagi kan? Masya Allah. Di dalam surga itu ada air, mata air yang mengalir. Qala Ibnu Abbas, di sini disebutkan di sini, ya, ini qila, oh dikatakan di sini tajri haitsu aradu min manazilin. Masya Allah. Dikatakan nanti, gimana ini? Kita di surga, lalu ada mata air, ya, ada sungai yang di sana ada airnya mengalir, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar. Boleh di sana. Di sana nggak ada yang haram, tempat kenikmatan, silakan dinikmati. Tapi masa harus pergi ke sungai? Jalan kaki. Oh, jangan susah. Qila tajri haitsu aradu min manazilihim. Airnya itu nanti akan mengalir kemana kita mau aliran itu, dia mengalir sendiri ke rumah-rumah kita. Nggak perlu pergi ke sungai, sungainya belok nanti ke depan rumah. Masya Allah. Jangan ke rumah lah, ke pinggir sini, asal terketok di hati belok dia itu.
Secanggih-canggihnya di dunia tak ada begitu ya. Ada rumah di atas pantai. Ya kalau kita mau yang lebih ini kita harus berbuat lagi. Kalau di sana enggak. Masya Allah. Seperti apa mau kita? Haitsu aradu. Pokoknya seperti apa saja yang mereka inginkan nanti. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau hanya di sungai, saya ingat dulu waktu di kecil-kecil nyuci di sungai, ngambil air minum di sungai, capeknya, Masya Allah. Tapi nanti di akhirat, Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menggambarkan biar kita itu penasaran, tertarik, ingin sekali masuk surga. Ini Allah motivasi kita. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya itu ada sururun marfu'ah, ada dipan-dipan, ada ranjang-ranjang marfu'ah yang ditinggikan. Jadi dia bisa di bawah, dia bisa Maka disebutkan di sini ya, apabila dia ingin, ini ranjang kita ini tinggi, ranjangnya tinggi. Kalau kita ingin naik, dia turun. Lalu kita naik, duduk ke lantai mana mau kita, dia naik sendiri. Marfu'ah, ditinggikan. Itu nampaknya yang dipakai lift sekarang itu. Bapak Ibu, ini di zaman Nabi udah ada belum lift? Tak tergambar sama sekali, tak tergambar. Jangankan lift Bapak Ibu, jangankan lift, tangga besi pun tak tergambar, betul tak? Tapi Allah sudah gambarkan macam lift. Gimana ini canggihnya ini Al-Quran? Ya memang firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Saya teringat ketika mengajar di Natuna dulu, di SMK, ya, itu sebagian anak-anak kita yang belum pernah ke Pinang, belum pernah ke Batam, saya ngajar bahasa Indonesia, udah saya cerita, ya, ngajar bahasa Indonesia. Itu berita di koran, ada anak-anak naik lift, ya, tersangkut kakinya di lift. Anak yang baca pada bingung, Pak, lift itu apa ya? Saya bilang lift itu begini, nanti pulang sekolah kita ke kebun, ya, lalu kita potong bambu, bikin tangga, itulah lift. Oh itu Pak, iya tangga. Tapi kok jadi bambu? Enggak, lebih jelasnya nanti kalian nabung, nanti naik kelas kita ke Batam, kalian naik lift lah, saya foto di sana. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan apa? 2010 saya ke Natuna, banyak anak tak tahu apa itu lift. 2010, ini 1500 tahun yang lalu turun ayat ini menggambarkan macam persis lift itu. Gimana coba? Siapa mau percaya saat itu? Ya? Tetapi setelah 1500 tahun sekarang sih ya lift gampang, paham kita. Tapi bisa dibayangkan kalau ayat ini kita dengar saat 1500 tahun yang lalu. Apa enggak melonjak-lonjak hati kita mau masuk surga itu? Macam sulit digambarkan, memang saat itu belum ada contohnya. Tapi begitulah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ya, marfu'ah, ranjang ditinggikan, Masya Allah. Begitu kita mau turun, dia turun. Wa akwabum mawdu'ah, dan ada gelas-gelas yang terletak, ya, terletak di sekitarnya. Di sini disebutkan gelas itu juga luar biasa, ajaib. Namanya surga memang sulit lah digambarkan. Itu gelas, itu geletak, itu macam otomatis gelas nih. Asal di hati kita terketuk mau minum, gelasnya penuh terisi. Sesuai dengan keinginan kita. Karena orang minum di surga itu Bapak Ibu bukan karena haus. Tak ada orang di surga haus, tapi karena ingin. Sama dengan kita, udah nggak haus minum, tapi dikasih jus, haus tidak, tapi ini jus. Jus, haus tidak, tetapi ini susu, minum juga.
Kenapa? Bukan karena haus, tapi karena ingin menikmati. Jadi di surga itu tempat menikmati walaupun tak haus. Karena itu luar biasa canggihnya. Begitu mau diminum langsung terisi gelasnya. Kalau kita sekarang ada gambaran seperti itu, macam-macam digambarkan ya, di dalam surga itu. Walaupun digambarkan nggak pas juga begitu, artinya surga jauh lebih dari itu, tetapi tentu yang bisa dijangkau oleh manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gelas ya. Wa namariqu masfufah, Masya Allah. Bantal yang bersusun-susun, masfufah. Di sini dijelaskan ada bantal yang untuk dijadikan sandaran, macam ruang tamu VIP ya, biasa itu ada di kursi empunya itu ada bantal sandaran ya. Ada yang bantal untuk kita tidur, bahkan ada yang di bawah lutut, pokoknya dibuat manja lah ya. Saya teringat ketika dari Bandung itu mau ke Batam, itu di bandaranya itu dimanjakan betul, tempat duduk santai yang walaupun kita bisa nikmati hanya sementara naik pesawat itu sementara, tapi itu yang memancing orang ke sana. Tapi di surga bukan sementara ya, khalidina fiha abada. Sekarang ada sementara. Luar biasa mantapnya. Siapa? Pengantin baru numpang sehari, itu pun 40 juta dipinjam itu. Nikmatnya sehari, di surga selamanya, Masya Allah ya. Semua dilayani, asal terketuk hati apa maunya tercukupi, terlayani. Wa zarabiyu mabsusah, permadani yang terhampar. Masya Allah, bukan harga yang model karpet kita ini ya, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini gambaran-gambaran di surga. Ada juga di beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini, betapa orang-orang yang mendapatkan fasilitas ini wajahnya sumringah. Apa sumringah? Senyum yang penuh kebahagiaan. Masya Allah, melihat itu. Kenapa? Di dunia Allah puas, makanya itu radiyah, puas sudah. Syaratnya satu, apa? Selama di dunia bikin Allah ridho, bikin Allah puas. Di dunia cari hanya keredaan Allah. Kalau Allah reda waktu di dunia, maka Allah redakan kita nanti di akhirat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ridho, puas, senang nanti di akhirat. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini motivasi bagi kita semua. Kalau dengan ini, kalau kita belum tergerak juga beribadah kepada Allah, masih mau bertungkus lumus susah payah, lalu sudah dijelaskan juga betapa siksa nanti di akhirat di neraka, masa kita nggak mikir juga? Tak apalah hidup di dunia ini secukupnya. Macam tadi karyawan tuh ngabdi, mau makan ada yang dimakan, mau tidur ada tempat tinggal, mau pergi ada kendaraan, secukupnya. Tetapi imbalan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Bapak Ibu, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, senikmat apapun di surga itu, ada satu nikmat yang tidak bisa menandinginya. Walaupun ini sudah kita ngiler-ngiler, ada satu yang mengalahkan semua itu. Apa? Jumpa dengan pemilik yang memberi nikmat. Akhir surah Al-Kahfi.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنه حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masya Allah. Ibaratnya begini, kita kalau hari-hari ya selalu umpamanya nih Pak Imam Imam Ali, tak tahu tiap hari dapat hadiah, tapi hadiah itu dikirim dari Gojek, dari Grab, macam-macam buah-buahan, minuman. Kira-kira senang tak Ustaz? Woi, senang kali tiap hari. Masya Allah. Begitu pertama datang korma 1 kotak 10 kilo, woi, senangnya minta ampun. Tapi kalau kormanya tiap hari datang, madunya tiap hari datang, ada penasaran siapa yang ngirim. Tiba-tiba ada kata Gojeknya, insya Allah ya pada tanggal 20 November beliau akan berkunjung ke sini. Siapa yang tiap hari ngasih hadiah itu? Pertanyaannya, lebih senang dapat kurmanya atau nunggu kehadiran beliau? Semua fasilitas surga ini kalah dibanding dengan satu kenikmatan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal keyakinan kita. Ya. Allah semuanya kasih, mau dibayar cash di dunia silahkan, mau dibayar nanti di akhirat silahkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan siapa yang ingin balasan di dunia, Allah kasih langsung cash di dunia. Siapa yang ingin dibalas nanti di akhirat, maka akan dibalas nanti di akhirat, dan di dunia pun dia dikasih sebagai persekot. Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu luar biasanya kemewahan dan kenikmatan di surga ini, sampai-sampai orang kafir Quraisy Mekah itu tak percaya. Masa iya bisa begitu? Disebutkan di sini, ya. Qala ahli tafsir, berkata para tafsir, ya, lamma na'atallahu azza wa jalla ma fi hadhihi surah, tatkala Allah Subhanahu wa taala na'ata itu mensifatkan gambaran surga yang begitu indah, yang begitu nikmat, sebagaimana di surat ini, ya, ajaba, mereka keheranan, ta'ajjub, lalu mengingkari, wa kadzabuhu, mereka mengatakan tak mungkin seperti itu, enggak pernah terbayang masalahnya, ya. Fadzakarahumullah, maka Allah pun menyebutkan, ya, faqala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kata Allah, kamu kok heran bengong begitu?
begitu mendengar nikmatnya di akhirat ada lift pada segala macam. Apa kamu tak lihat, tak perhatikan? Kamu tak perhatikan ibil kaifa khuliqat, unta itu bagaimana ia diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at, langit bagaimana ditinggikan, memang ada tiangnya. Allah bisa ciptakan itu. Kalau Allah mampu menciptakan unta yang begitu unik, menciptakan apa itu langit yang begitu tinggi tanpa tiang, wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutiat, bumi dihamparkan. Emang siapa yang buat coba? Siapa? Allah. Kalau ini Allah mampu, apalagi di akhirat kelak. Kamu nggak usah heran. Di dunia saja kamu bisa terbengong-bengong melihat keindahan ciptaan Allah. Kenapa pula sekarang kamu tak percaya? Tak percaya sekarang, masa tak percaya lagi? Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak para ahli meneliti, tapi kenapa unta yang disebut Allah? Kenapa nggak disebut sapi, kuda? Unta yang paling dekat dengan masyarakat Arab. Dan banyak sekali keunikan dan keistimewaan unta itu. Apa saja? Tapi ada yang bunyi. Udah habis waktu belum? Masih? Udah? Sikit lagi, udah ada peringatan. Banyak keunikan, ya? Keunikan di unta itu. Apa keunikannya? Banyak. Pertama, ada Allah ciptakan hewan hanya untuk bisa ditunggang. Ada. Tapi nggak dimakan. Gajah ditunggang, tapi bukan untuk dimakan. Ada yang hanya bisa dimakan tapi nggak ditunggang. Kambing bisa. Ada sapi bisa ditunggang tapi nggak bisa bawa muatan banyak. Unta semuanya bisa. Masya Allah. Dan tidak ada yang mengalahkan unta kalau di padang pasir. Kuda pun kalah. Kenapa? Dia memang spesifik diciptakan oleh Allah. Lihat matanya. Unta itu diteliti oleh para ahli perhewanan. Dia punya kelopak mata yang bisa menembus kegelapan. Makanya mata unta itu macam ketutup, tapi dia nampak. Bulunya itu tebal, merdua lagi. Kenapa? Sekuat apapun badai pasir tak masuk ke matanya. Tutup, tapi gimana dia lihat? Kelopak matanya diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu ya? Ya, makanya unta aja kamu heran, kenapa surga kamu heran? Kata Allah. Bayangkan. Apalagi di unta itu punuk, di punggungnya itu tinggi. Ada apa itu? Dua lagi. Sehingga kalau kita duduk di tengahnya insya Allah aman. Apalagi bisa ditaruhkan apa di situ? Masya Allah. Pelananya kalau duduk. Dan punuk itu bukan sekedar untuk tempat duduk itu, ternyata tempat menyimpan cadangan makanan dan minuman. Maka sekali unta itu minum, dia bisa 30 sampai 50 liter. Walaupun dia itu bukan tidak dihabiskan, tapi itu akan jadi lemak yang di punggung itu. Begitu dia berjalan di padang pasir, dia bisa tahan normal sampai 10, kondisi darurat sampai 3 minggu. Tak makan, tak minum, tak hilang kekuatannya, masih jalan membawa penumpangnya. Hebat. Dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggi badannya supaya apa? Enggak kena panas pasir. Tapi biar dia begitu tinggi, bagi yang sudah pergi haji ke Mekah, begitu kita mau naik, dia rebah sendiri. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali. Tapi di sini kita tidak seperti itu. Tapi kenapa unta? Unta itu yang paling dekat, yang dikagumi oleh orang Arab. Supaya mereka, oh ya juga, iya, kata dia.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada alasan bagi kita untuk tidak tertarik sesungguhnya dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada alasan bagi kita untuk bisa berleha-leha karena takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita tutup saja mungkin nanti ini kita selesaikan ya. Karena inti gambaran surganya sudah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kamu tak perhatikan semua itu? Bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Karena itu Muhammad, berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita diutus sebagai waiz, pemberi peringatan. Dan ternyata saat ini juga kita sudah dikasih peringatan dengan panggilan azan sang muazzin. Mudah-mudahan setiap kita mendengarkan azan, hati kita bergetar mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat di awal waktu, sehingga kita juga bisa masuk surganya Allah dan menikmati segala fasilitas yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.